Assalamualaikum guys, gak terasa ya Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Masih setia dengerin cerita kan ya? Jadi tahun 479 Hijriah atau 1086 Masehi dulu, pernah ada perang besar antara pasukan Islam dan pasukan Salibis di Andalusia. Namanya Perang Zalaqa. Perang yang sangat nentuin nasib umat Islam di Andalusia. Habis Bani Umayyah runtuh di Cordoba, Andalusia mulai terpecah. Para pemimpin Islam geger satu sama lain, dan akhirnya kekuatan Islam pecah jadi kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan Kristen pun tergiur buat menguasai wilayah Islam petak demi petak. Kondisi yang diambang kehancuran ini bikin para pemimpin Islam segera minta bantuan ke Yusuf bin Tashfin, pemimpin Daulah Al-Murabitin, yang saat itu berpusat di Maroko. Ibnu Tashfin yang berusia 79 tahun itu segera menuhin panggilan jihad mereka. Ibnu Tashfin bergerak menuju Andalusia setelah menyeberangi Selat Gibraltar bersama 17.000 pasukan. Pas udah nyampe di Andalusia, Ibnu Tashfin bagi pasukan jadi beberapa pos. 5.000 pasukan ditempatin di Algeciras buat jaga-jaga kalau pasukan pertama udah kolab sama pasukan jaga. Sisanya 12.000 pasukan ada di medan perang. Akhirnya kekumpul 30.000 pasukan muslim hasil koalisi dari Daulah Murabitin, Granada, Cordova, dan Badajoz. Sebelum mutusin buat perang, Ibnu Tashfin ngirim surat ke Alfonso VI dulu. Siapa tahu dia mau damai dan masuk Islam tanpa harus perang. Dalam suratnya Ibnu Tashfin berkata, "Aku dengar Anda berdoa supaya dianugerahi kapal yang banyak biar bisa menyeberangi lautan demi menuju daerah kami. Kini kami datang kepadamu dan engkau akan tahu sendiri akibat dari doamu itu. Dan aku menawarkan beberapa opsi padamu, masuk Islam, membayar jizyah, atau perang." Alfonso VI menjawab, "Aku memilih perang. Apa jawabmu?" Ibnu Tashfin membalikkan surat tersebut dan menulis balasannya di kertas yang sama. Jawabannya adalah apa yang akan kau lihat dengan mata kepalamu nanti, bukan apa yang kau dengar dari telingamu. Keselamatanlah bagi yang mengikuti petunjuk. Alfonso membalasnya dengan tipu muslihat dan sedikit negosiasi. Besok adalah hari Jumat, hari rayanya orang Islam, dan kami tidak ingin berperang pada hari rayanya orang Islam. Sabtu adalah hari rayanya orang Yahudi, sementara dalam pasukan kami banyak prajurit Yahudi. Adapun hari Ahad adalah hari raya kami. Jadi gimana dong kalau perangnya kita tunda sampai hari Senin? Ibnu Tashfin curiga sama surat balasannya Alfonso. Tapi Ibnu Tashfin udah nyiapin pasukan sesuai rencana awal. Malamnya, Jumat 12 Rajab 479 Hijriah, Imam Al-Faqih Ahmad bin Rumailah Al-Qurtubi, yang juga ikut dalam peperangan, mimpi ketemu Rasulullah. Di mimpinya Rasulullah berkata, "Kalian pasti menang dan engkau akan bertemu denganku." Wah, luar biasa nih. Ibnu Rumailah terbangun, dan saat dia ingat mimpinya, hatinya merasa gembira. Ia kabarkan mimpi itu ke seluruh komandan perang, dan seisi pasukan kaum muslim jadi gempar. Seluruh pasukan dibangunin dan Ibnu Tashfin nyuruh mereka buat baca surat Al-Anfal. Hari itu bumi Andalusia jadi saksi semangat jihad dan girohnya kaum muslimin yang luar biasa. Belum juga hari Senin, Alfonso dan pasukannya udah nyerang kaum muslim duluan secara tiba-tiba. Untungnya pasukan kaum muslim udah siap siaga. Ternyata benar dugaan Ibnu Tashfin kalau ada udang di balik batu dari isi surat Alfonso. Sungguh, di luar dugaan Alfonso, pasukan kaum muslimin udah siap-siap menghadapi serangan musuh kapan aja. Karena sebelumnya pasukan muslim udah dibagi jadi 3 pos. Pos pertama, pos Andalusia yang dipimpin oleh Al-Mu'tamad Alallah, sebanyak 15.000 pasukan ada di garda terdepan. Pos yang kedua, pos campuran antara pasukan Andalusia dan Maroko yang dipimpin oleh Daud bin Aisyah, panglima asal Maroko dengan 11.000 pasukan di barisan kedua. Dan pos ketiga, pos cadangan yang sebagian besar isinya prajurit Maroko, dipimpin langsung oleh Ibnu Tashfin sebanyak 400 pasukan. Peperangan terjadi sangat sengit, hingga sampai waktu asar pun belum juga menunjukkan hasil, sampai-sampai masing-masing pihak kewalahan. Akhirnya Ibnu Tashfin ngelepasin prajurit pimpinannya yang ada di pos cadangan ke medan tempur. Alhamdulillahnya, tambahan pasukan itu bisa ngebuat pasukan kaum muslimin kembali kuat. Ibnu Tashfin dan sebagian pasukan ngebakar kamp pasukan Salibis. Kobaran api yang menghanguskan kamp rupanya ngebuat pasukan Salibis panik.
Konsentrasi mereka terpecah, mereka kelimpungan dihadapin sama pilihan antara jaga camp atau ngehadapin pasukan kaum muslimin. Akhirnya Alfonso dan prajuritnya berhasil dikepung, dan dengan izin Allah kemenangan bisa diraih oleh kaum muslimin. Dan sebagaimana mimpinya, Ibnu Rumailah gugur dalam pertempuran itu. Masya Allah kan? Begitulah ceritanya Islam bisa bertahan di Andalusia, guys. Kapan-kapan kita cerita perang yang lain lagi ya. Tetap stay tune di Nanti Kita Cerita Tentang Khilafah.